Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mikrobiologi acara 3. Materi yang akan saya sampaikan meliputi pewarnaan gram dan endospora, pengamatan morfologi jamur, yeast, Actinomycetes, fungi, alga, protozoa, serta beberapa uji biokimia yaitu katalase, oksidase, dan motilita. Pertama, kita akan membahas mengenai pewarnaan gram. Pewarnaan ini bertujuan membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal yang kaya akan peptidoglikan, sehingga mampu mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Sementara itu, bakteri gram negatif berdinding tipis, dan setelah proses dekolorisasi, warnanya hilang lalu menyerap warna savanin, sehingga tampak merah muda. Teknik ini sangat penting dalam identifikasi awal bakteri, terutama yang berhubungan dengan penyakit infeksi. Berikut adalah langkah-langkah pewarnaan gram yang kami lakukan. Pada pengamatan jamur ditemukan hifa hialin yang bening dan memiliki sekat. Hifa-hifa ini membentuk jaringan miselium. Pada genus Aspergillus, struktur reproduktif yang terlihat berupa sporangium yang menghasilkan sporingiospora. Kemudian pada Actinomycetes atau actino, koloni yang terbentuk berukuran sedang, berbentuk sirkular dengan tepi rapi dan permukaan menonjol. Jika dilihat dari atas, berwarna hijau keabu-abuan, sementara dari bawah berwarna putih kekuningan. Pigmen yang memiliki bersifat interseluler sehingga tidak mengubah warna media. Kelompok Actinomycetes ini penting karena banyak menghasilkan antibiotik alami. Pada yeast atau khamir, secara makroskopis koloninya berwarna krem, permukaannya mengkilap dan cenderung rata. Secara mikroskopis, sel yeast berbentuk oval hingga bulat dan berkembang biak dengan cara budding. Mikroorganisme ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman, misalnya pembuatan roti, tape, maupun alkohol dengan memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk alga, organisme ini merupakan autotrof yang mampu berfotosintesis karena memiliki pigmen klorofil. Alga dibedakan menjadi makroalga seperti rumput laut, serta mikroalga seperti spirulina. Mikroalga sangat penting dalam ekosistem perairan karena menjadi produsen utama oksigen dan bagian dasar dari rantai makanan akuatik. Protozoa adalah organisme uniseluler heterotrof. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 kelompok yaitu flagellata yang menggunakan flagella, ciliata atau menggunakan cilia, rhizopoda yang bergerak dengan pseudopodia, serta sporozoa yang tidak memiliki alat gerak aktif. Protozoa dapat hidup bebas untuk memaksa bakteri atau hidup sebagai parasit yang dapat menimbulkan penyakit. Uji katalase digunakan untuk mendeteksi enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya gelembung gas, sedangkan jika tidak ada gelembung berarti hasilnya negatif. Uji oksidase bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam respirasi aerob. Prinsipnya adalah dengan menambahkan reagen tetrametil phenylenediamine pada koloni bakteri. Jika hasilnya positif, maka terjadi perubahan warna menjadi ungu, sementara hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna. Uji motilitas digunakan untuk melihat kemampuan bakteri bergerak menggunakan flagella. Pengujiannya dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri pada media semi padat. Jika bakteri bersifat motil, pertumbuhannya akan menyebar dari garis tusukan. Jika bakteri non-motil, pertumbuhannya akan terbatas di jalur tusukan. Hasil motilitas kelompok kami menunjukkan hasil motil dan aerob. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan praktikum kali ini.